Tuhan itu penuh dengan kasih dan belas kasihan. Ketika saudara dan saya berseru, tolonglah Tuhan, maka Tuhan menolong. Nah, kali ini kita minta tolong dalam hal apa? Kita minta tolong dalam hal, tolong aku yang terganggu oleh ketidakpercayaan ini. Tolong aku yang digondeli, istilah saya, dihambat. Imanku, aku percaya engkau, tapi imanku ini diganggu, dihambat, dihalangi oleh ketidakpercayaan. Jadi kita minta tolong supaya Tuhan menyelesaikan ketidakpercayaan ini. Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa yang menahan atau menghalangi iman kita bekerja, yaitu ketidakpercayaan. Nah, saudaraku, ketidakpercayaan dulu pernah saya sampaikan bahwa itu jadi beban yang membuat iman kita nggak bisa jalan, nggak bisa maju. Saya ilustrasikan, kita ini naik sepeda atau naik motor mau ke sana, sebetulnya bisa melaju, tetapi karena ada beban, yaitu ketidakpercayaan, maka iman yang dikatakan oleh Tuhan sebetulnya cukup. Iman sebiji sesawi itu cukup memindahkan gunung, cukup untuk mencabut akan pohon ara dan tertanam ke dalam lautan hanya dengan diucapkan. Ternyata kenapa tidak bisa jalan? Ya kan, waktu murid-murid minta tambah iman pada Tuhan, Tuhan menjawabnya dengan demikian, kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara itu, tercabutlah dan tertanamlah ke dasar laut, dan itu pasti akan terjadi. Jadi iman itu sebetulnya nggak butuh besar kan, cukup kecil saja, dan artinya murid-murid juga sudah merasa punya waktu itu. Tambahilah iman kami, berarti kan murid-murid kan punya iman, saudaraku. Nah, kita tahu bahwa masalahnya adalah karena apistia atau ketidakpercayaan. Ini pengulangan dari apa yang dahulu kita sudah pelajari. Nah, saudaraku, sekarang kita akan lihat bandingannya di dalam Markus pasal yang ke-9. Ini juga masih kisah yang sama, tetapi versi Markus mencatat ada dialog antara ayah dari anak yang sakit ayan itu dan Tuhan Yesus. Dialognya seperti ini. Saya bacakan aja, saudaraku. Markus 9, mulai ayat yang ke-21. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya." Jadi anak itu ketika melihat Yesus, roh jahat yang ada pada anak itu segera menggoncang, anak itu terpelanting dan mulutnya berbusa. Ya, berguling-guling, mulutnya berbusa. Terus Tuhan tanya seperti itu. Dan ayat 22, saya perhatikan, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Kita semua tahu ya bahwa iblis itu, si jahat itu memang kerjaannya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sebab itu, jikalau engkau dapat berbuat sesuatu, ini permohonan, saudaraku, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jadi dengan hati yang hancur, ayah dari anak ini datang pada Tuhan. Dia sudah desperate, dia sudah putus asa dengan cara apapun. Satu-satunya adalah datang pada Tuhan Yesus dan mohon supaya Tuhan menolong. Tolonglah kami dan kasihanilah kami. Nah, jawaban Tuhan menarik untuk disimak, saudara. Ayat 23. Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat," jadi mempertanyakan apakah Tuhan itu mampu atau tidak, begitu ya, untuk menolong menyembuhkan anaknya. Kemudian Tuhan berkata, "Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Nah, saudaraku, ketika Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, ini menarik sekali untuk direnungkan. Orang yang percaya ini bukan Tuhan, tapi orang-orang yang mempercayai Tuhan. Kalau orang punya kepercayaan atau punya iman kepada Tuhan, itu nggak ada yang mustahil. Ini jaminan, ini sebuah kebenaran. Tuhan berkata,
Katamu jika engkau dapat, karena ayah dari anak ini kan berkata jika engkau dapat, begitu ya, tolonglah anakku ini, tolonglah kami. Ya Tuhan berkata, kok urusan kamu kok mempertanyakan tentang aku mampu atau tidak. Kamu ini loh yang penting. Kalau kamu percaya, maka tidak ada yang mustahil bagi kamu yang percaya. Yaitu yang Tuhan ajarkan melalui dialog ini. Nah, ayat 24 ini yang ingin saya sampaikan dalam renungan Suara Gembala kali ini, saudaraku. Ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak. Saudara pernah berteriak? Ya, teriak itu suara yang nyaring, suara yang keras, karena memang dia sepenuh hati, saudaraku, berteriak. Aku percaya. Ini teriakan pertama. Aku percaya. Artinya apa? Aku percaya padamu Tuhan bahwa Engkau itu mampu melakukan apa saja. Aku percaya. Engkau Maha Kuasa, Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau berkuasa melakukan mujizat apapun juga. Karena Engkau memang Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Aku percaya. Nah, tapi kalimat berikutnya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, saudaraku, sementara dia percaya, ada ketidakpercayaan, saudara. Sementara dia percaya bahwa Tuhan bisa, tapi dia ada ketidakpercayaan. Yang mana ini membuat, ya seperti yang kemarin, pelajaran kemarin, kita punya iman yang Tuhan jamin sebiji sesawi dapat memindahkan gunung, dapat melakukan apa saja, membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Cukup sebiji sesawi iman. Tetapi yang menghalangi, yang membuat gagal, murid-murid itu kan gagal, yaitu karena ketidakpercayaan atau apistia. Nah, sama. Di sini ayah dari anak tersebut dalam satu kisah yang sama, itu berkata apa, saudara? Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi, kepercayaan kita atau iman kita itu memang syarat mutlak, tapi nggak usah gede-gede. Sebiji sesawi cukup. Pokoknya aku percaya, sudah selesai. Tapi tolonglah aku yang tidak percaya itu artinya ada ketidakpercayaan dalam diriku yang harus Engkau tolong Tuhan untuk tersingkir. Kalau enggak, kepercayaanku enggak akan ada gunanya. Imanku itu enggak akan jalan. Paham, saudaraku ya? Nah, seruan minta tolong, tadi berteriak kan, seruan minta tolong ini didengar oleh Tuhan. Setiap kali, kalau saudara baca di dalam Injil, ada orang datang pada Tuhan, perempuan Sirofenisia yang ketemu Tuhan, kemudian dia sujud dan menyembah Tuhan dan berkata, tolonglah Tuhan. Tuhan menolong, saudara. Tuhan itu penuh dengan kasih dan belas kasihan. Ketika saudara dan saya berseru, tolonglah Tuhan, maka Tuhan menolong. Nah, kali ini kita minta tolong dalam hal apa? Kita minta tolong dalam hal, tolong aku yang terganggu oleh ketidakpercayaan ini. Tolong aku yang digondeli, istilah saya, dihambat. Imanku, aku percaya Engkau, tapi imanku ini diganggu, dihambat, dihalangi oleh ketidakpercayaan. Jadi kita minta tolong supaya Tuhan menyelesaikan ketidakpercayaan ini. Nah, kalau saudara baca, murid-murid tanya, Tuhan berkata, jenis ini tidak dapat diusir dengan doa, kecuali dengan doa dan puasa. Artinya kita berdoa dan puasa itu supaya apa? Bukan supaya Tuhan turun tangan, bukan. Tuhan sudah turun tangan. Bukan supaya Tuhan menyembuhkan, Tuhan sudah menyembuhkan 2000 tahun yang lalu. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Tetapi doa puasa itu menyelesaikan masalah ketidakpercayaan kita. Kita berseru minta tolong dalam doa dan puasa supaya ketidakpercayaan ini dapat disingkirkan. Ketika iman kita, nggak peduli sebesar atau sekecil apa, tidak terganggu lagi oleh ketidakpercayaan, apistia, maka mujizat apapun bisa terjadi. Saudaraku, sepertinya muter-muter di situ, tapi ini prinsip. Jadi saya harap saudara menangkap akan prinsip ini, jadikan ini PR buat kita, dan kita akan melihat bagaimana
kuasa Tuhan yang dinyatakan, janji-janjinya yang sudah diberikan kepada kita ini menjadi kenyataan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.